Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Garuda adalah sejenis burung besar pemakan daging yang menyerupai elang dengan kekuatan terbang yang istimewa. Hanya saja disebutkan Garuda telah punah, menyisakan kisah tentang mitos dan legendanya saja. Sementara dalam budaya India, Garuda merupakan mitologi dalam kisah kuno Mahabharata. Garuda adalah makhluk setengah manusia setengah burung yang menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Sementara Garuda Pancasila sebagai lambang negara justru tidak mirip dengan mitologinya, cenderung menyerupai elang Jawa. Sayangnya elang Jawa sudah sangat langka, diperkirakan jumlah yang tersisa hanya sekitar 200 ekor saja di Indonesia. Lalu, bagaimanakah kisah elang Jawa sampai disebut Garuda Pancasila dan menjadi lambang negara kita? Selengkapnya di Secret Story. Pancasila, menurut aku Pancasila tuh sebuah filsafat kebangsaan Indonesia, dan dia tuh ada 5 sila yang dimana harus diikutin sama masyarakat Indonesia sendiri, dan yang aku tahu itu hari kelahirannya di tanggal 1 Juni. Oh, yang aku tahu sih, setahu aku kan karena Pancasila itu dibagi 2 era ya. Nah, era Soekarno atau sama Soeharto. Nah, jadi mungkin ada hari kesaktian Pancasila sama hari lahir Pancasila. Nah, hari lahirnya tanggal 1 Juni kalau nggak salah ya. Lambang negara Garuda Pancasila punya kisah yang panjang. Desain awalnya dicetuskan pertama kali oleh Sultan Hamid II, Menteri Zonder Portofolio pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Tokoh nasional Muhammad Yamin dan Ki Hajar Dewantara ikut terlibat dalam perumusan lambang negara ini. Berdasarkan catatan Museum Nasional, lambang negara Indonesia terinspirasi dari arca Garuda Wisnu yang ditemukan di Trawas, Jawa Tengah. Garuda sebagai kendaraan Dewa Wisnu ini mulai dikenal di Nusantara sejak abad ke-5. Simbol Garuda menjadi simbol yang populer dan terpahat di candi-candi Hindu. Kisah mitologi Garuda yang menyelamatkan ibunya dari perbudakan jadi satu alasan mengapa Garuda dijadikan lambang negara. Lalu bagaimana dengan lahirnya Pancasila yang kita peringati setiap tanggal 1 Juni? Ya, jadi kalau kita perhatikan tanggal 1 Juni itu kan hari berakhirnya sidang. Dan sidang itu tanggal 29 Mei itu ada tanggal 30 dan 31 kan. Ya, makanya muncul ide yang dari Pak Yamin mengenai dasar-dasar negara, jumlahnya 5. Kemudian juga muncul ide dari Pak Supomo, jumlah dasar negara kita 5. Nah, pada hari terakhir itu memang Bung Karno ini salah satu orator yang baik ya. Semua orang sepakat bahwa dasar negara kita jumlahnya 5. Gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka tertuang dalam pidato Bung Karno yang tidak berjudul. Sampai akhirnya mendapat sebutan lahirnya Pancasila dari mantan Ketua BPU PKI Rajiman Widi Diningrat. Usai disampaikan melalui pidato, isi gagasan Soekarno lalu diterima anggota BPU PKI tanggal 1 Juni 1945. Dan akhirnya dinyatakan sah dan resmi jadi dasar negara Indonesia Merdeka pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna 5 dasar. Jadi perbedaan yang lain tentunya perbedaan antara tanggal 1 Juni mengenai urutan Pancasila, dan kemudian pada tanggal 22 Juni itu ada tambahan klausul dengan kewajiban menjalankan ya syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan kita tahu bahwa kemudian karena ada penolakan dari kalangan Indonesia Timur, maka pada tanggal 18 Agustus klausul itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah perbedaan yang terjadi di dalam prosesnya itu 1 Juni, 22 Juni sampai 18 Agustus, sehingga diperoleh rumusan yang seperti kita gunakan sekarang. Pada tahun 1947, pemerintah menggelar lomba untuk mencari pelukis yang bisa mendesain lambang negara terbaik. Sayang, dikarenakan tidak ada kriteria yang jelas, tak ada karya yang terpilih. Sayembara lalu digelar kembali tahun 1950 setelah terbentuknya Panitia Lencana Negara yang dikomandoi Sultan Hamid II.
Terpilih 2 desain yang dianggap pemerintah sebagai karya terbaik. Satu karya Sultan Hamid XI, satunya lagi karya Muhammad Yamin. Namun dikarenakan mirip simbol Jepang, karya Muhammad Yamin tidak terpilih. Ya, Garuda Pancasila itu tidak muncul pada tahun 1945 ya. Jadi tahun itu kita hanya punya dasar negara, kemudian kita sudah itu sibuk untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, kemudian sesudah pengakuan terhadap Republik Indonesia, yang tentunya Republik Indonesia Serikat tahun 1946, maka nampak ide untuk membuat lambang negara. Semua negara harus punyalah lambang. Ini juga menarik bahwa ketika mendirikan negara baru, bangsa baru, negara baru, kita harus punya emblem nasional dan rujukannya ke wiracarita nasional masa Hindu-Buddha. Jadi meskipun kita negara Islam, tapi kita tidak menyangkal bahwa leluhur kita dulu Hindu dan Buddha. Makanya orang Indonesia sangat terbiasa kan dengan cerita wiracarita wayang Mahabharata, dengan Wisnu, dengan Brahma, dan Sri Krishna. Ini kadang membuat bingung orang India, kalian Muslim tapi kok hafal mitologi Hindu nasional. Desain lambang negara dari Sultan Hamid XI terlebih dahulu melalui proses penyempurnaan dari masukan dari para tokoh bangsa. Presiden Soekarno lalu mengusulkan pencantuman semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada pita di kaki burung Garuda. Pada tanggal 8 Februari 1950, bentuk sempurna dari lambang negara Garuda Pancasila akhirnya tercipta. Tepat 2 hari kemudian, lukisannya ditempelkan di ruang sidang rapat pertama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat. Peringatan Hari Pancasila di tanggal 1 Juni baru dilangsungkan di tahun 1964 atas permintaan Presiden Soekarno. Ketika Presiden Soeharto dan Orde Baru berkuasa, hari lahir Pancasila sempat dilarang untuk diperingati sebagai upaya penghapusan warisan Soekarno. Generasi Orde Baru yang lahir mungkin tahun 60, 70, 80 itu masih mengalami bagaimana Pancasila itu menjadi sebuah doktrin moral. Dan itu harus diikuti. Jadi misalkan pegawai negeri, mau jadi pegawai negeri itu harus ikut program penataran P4, isinya membahas Pancasila. Dan pelajaran yang paling menakutkan di masa Orde Baru itu bukan pelajaran matematika fisika, pendidikan moral Pancasila. Kalau itu dapat 5, nggak naik kelas, Mas. Pasca lengsernya Soeharto di era reformasi, ada upaya untuk mengembalikan marwah Pancasila sebagai dasar negara murni tanpa adanya campur tangan politik yang terlalu mendalam seperti pada masa Orde Baru. Momentum peringatan hari kelahiran Pancasila yang sempat dilarang perayaannya oleh Presiden Soeharto dihidupkan kembali pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun prosesnya cukup panjang dan tak mudah. Ada banyak perdebatan dan diskusi politik yang cukup alot tak berkesudahan. Barulah pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ditandatangani keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 untuk kembali menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional memperingati hari lahirnya Pancasila. Dengan catatan juga bahwa di dalam Kepres itu dikatakan bahwa tanggal 1 Juni, tanggal 22 Juni, dan tanggal 18 Agustus merupakan satu proses kesatuan lahirnya Pancasila. Jadi tidak hanya 3 tanggal, tetapi yang dijadikan ketetapan adalah 1 Juni gitu sebagai hari lahir, walaupun dia berproses sampai 18 Agustus. Dan dikatakan juga bahwa tanggal 18 Agustus itu kan sudah diakui sebagai hari konstitusi gitu. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia yang penuh makna. Secara keseluruhan menjadi simbol persatuan dan kesatuan segenap bangsa Indonesia. Garuda Pancasila juga merupakan judul dari sebuah lagu nasional Indonesia karya Prohar Sudarnoto yang berjudul asli Mars Pancasila. Semangat Pancasila sudah seharusnya kita jaga bersama.